Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bikin sengit malam-malam begini? Terakhir kita. Ini halaman kopi nih. Oh, apa itu? Halaman 15. Ini ada tulisannya Pak Lutfi Natsir SH. Dulu pejabat Kepala Biro di Pemprov Sulsel. Kepala Dinas di Pemprov Sulsel. Sekarang jadi staf di Kementerian Pertanian. Aktif menulis. Hampir tiap minggu beliau kirim tulisan. Kadang dimuat dicetak dengan online, kadang juga hanya dimuat di tribuntimur.com. Jadi Tribuners, tadi kita adalah sidang ke-21 Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Jadi tadi itu yang menjadi saksi adalah Edi Rahmat, mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Selatan. Iya. Jadi Nurdin Abdullah menjadi saksi untuk Edi Rahmat. Edi Rahmat menjadi saksi untuk Nurdin Abdullah. Edi Rahmat juga ini sudah menjadi terdakwa. Dan banyak fakta-fakta baru yang terungkap. Jadi semakin bisa kita merunut alur-alurnya. Dan menurut pengakuan Edi Rahmat, bahwa dia merasa diperintahkan oleh Nurdin Abdullah untuk meminta uang kepada Agun Sucipto atau Anggu, kontraktor dari Bulukumba yang memenangkan banyak proyek pengerjaan jalan di Sulawesi Selatan. Untuk persiapan Pilgub 2024. Jadi cerdas sekali ini Edi ini memahami keinginan bosnya. Jadi Edi merasa mengatakan jadi 1 minggu sebelum operasi tangkap tangan KPK. Itu kan operasi tangkap tangan itu kan berlangsung 26 Februari 2021 hari Jumat malam atau malam Sabtu. Mas Roy, tutup saya dulu tuh pintu. Malam. Jadi seminggu sebelum kejadian itu atau mungkin sekitar tanggal 19 Februari Edi ditelepon oleh ajudannya Nurdin Abdullah, Samsul Bahri. Jadi Samsul Bahri telepon Edi bilang, Kerujat Ki dipanggil sama bapak. Siap. Terus bilang Edi, siap bos. Maka meluncurlah Edi ke gubernuran. Malam. Pas sampai di gubernuran sudah ada di dalam petinggi-petinggi PDIP. Jadi Edi mengaku menunggu dulu di luar. Cerita-cerita dengan Satpol mungkin berapa jam katanya menunggu. Akhirnya dipanggil di samping-samping di situ. Bukan di ruang tamu, di samping-samping gubernur itu di teras. Hanya 5 menit dikatanya ketemu dengan NA. Jadi NA bilang, minta dulu sama Anggu untuk bantu untuk pilkada. Ya, begitu. Minta ke Anggu untuk pilkada. Edi langsung bilang, siap Aku. Pulanglah Edi. Hanya 5 menit ketemu begitu. Nah, oleh Edi, kata Pak Gubernur bilang minta ke Anggu untuk pilkada, itu Edi maknai bahwa dia diminta untuk meminta uang ke Agun Sucipto untuk dikumpul-kumpulkan supaya menjadi dana pilkadanya nanti Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel 2024. Padahal Masih lah. waktu itu Februari 2024 dari 2022 23 dong.
masih 3 tahun lebih lagi. Hmm. Tapi Edi kan ini mungkin termasuk pejabat yang sangat merasa sangat memahami kebutuhan kebutuhan bosnya. Betul. Maka dia datangilah, dia telepon Anggu bilang, ada permintaannya. Setelah kembali dari gubernur, Pak hari kemudian, gubernuran, Edi mengaku langsung ke Bulukumba, ketemu Anggu. Jadi dia bilang ada pesannya Pak Gup ini bantu Cibede untuk pilkada. Ya, oke. Ini ada uang 2,5 miliar. Iya. Akhirnya disepakatilah uang itu diserahkan pada tanggal 26 Februari 2021 malam. Nah, itu terakhir. Bertepatan pada hari itu pelantikan 11 kepala daerah. Pelantikan kepala daerah, ya, bupati, wakil bupati, wali kota dari 11 kabupaten kota yang baru saja melakukan pilkada. Jadi pada hari itu gubernuran itu pagi-pagi ramai sekali nih, sampai sore bahkan sampai menjelang malam itu sudah ramai. Anggu itu sudah, jadi saat prosesi pelantikan itu baru saja selesai, Anggu sudah melakukan perjalanan dari Bulukumba membawa uang 2,5 miliar itu. Jadi awalnya katanya ini Anggu mau langsung ke gubernuran bawa itu uang. Jadi bilang jangan kok ke gubernuran. Iya. Kentara dulu gubernuran itu masih banyak orang, apalagi gubernuran banyak sekali CCTV. Baru banyak CCTV sudah dipasang di situ, apalagi ada tadi pelantikan tentunya bangsa jadi rawan. Jangan ke gubernuran. Iya. Kita ketemu di rumah makan, nanti saya bawakan Pak Gub. Yang kedua, Pak Gub juga malam itu waktu Edi sudah sampai di Makassar, Pak Gubernur sudah tidak ada di gubernuran, lagi nyantai-nyantai di Lego-Lego. Iya. Nah, jadi Edi bilang jangan ke gubernur, jangan juga langsung serahkan ke Lego-Lego, bahaya nanti ada apa-apanya. Jadi Banyak orang. begitulah caranya Edi menjaga supaya jangan sampai gubernur ketahuan langsung, kira-kira begitu. Alhasil dilakukanlah serah terima uang itu di rumah makan nelayan di Jalan Ali Malaka. Setelah itu Anggu pulang, Edi pulang ke rumahnya. Uang itu disimpan di kamarnya. Tidak lama katanya setelah Edi baring-baring di rumahnya, ada yang ketuk-ketuk pintu kamarnya. Dari siapa? Iya. Dari KPK Pak, buka pintunya atau kami dobrak. Dia langsung perasaan, dia asal lambung. Baru ada uang di situ di kamar. Langsung masuk, Edi ditangkap sama KPK. Baru dibawa ke bandar. Tidak lama kemudian datang juga gubernur di bandar. Begitulah kejadiannya menurut versinya Edi. Nah, menurut Nurdin Abdullah, Edi salah paham. Dia bilang, Nurdin, saya tidak minta Edi menghubungi Anggu untuk mintakan uang untuk saya. Pak Gubernur bilang, saya masuknya itu gubernur minta uang ke Anggu untuk bantu untuk pilkada, itu maksudnya untuk Sukri Saptewali. Sukri Saptewali itu kan calon yang diusung PDIP di pilkada Bulukumba incumbent. Nah, ini dia bilang ini kan Anggu ini banyak berutang sama Sukri Saptewali karena waktu Sukri jadi bupati banyak juga dibantu sama Sukri, makanya dia bilang wajarlah kalau Anggu bantu Sukri, apalagi Sukri sudah minta mohon-mohon sama gubernur minta dibantu. Karena dekat sekali pilkada waktu sudah bilang, dia bilang tidak mungkin saya minta uang untuk pilgub karena pilgub masih jauh. Yang dekat ini adalah pilkada. Itu kira-kira perintahnya. Nah, gubernur yang disalahpahami oleh Edi. Dan gubernur membantah semua itu bahwa tidak benar itu yang dikatakan Edi. Dan Edi juga bersumpah. Bahaya ya. Bilang celaka saya tujuh turunan. Yang mulia, kalau yang saya katakan ini tidak benar. Jadi begitu Tribuners. Jadi inilah yang terungkap dalam sidang ke-21 dengan beliau. Kita tunggu sidang ke-22 yang digelar hari ini, Kamis
4 November 2021. Tunggu-tunggu maki Tribuners. Iya deh. Baca-baca maki di tribuntimur.com. Ramai dah kau aja. Entah kenapa ada di besi-besi semua ini. Kenapa? Suara-suara, Apa yang terjadi kenapa kah? Enggak aja. Dari tempat yang Pak Imam ada suara musik-musik. Kakak Imam, suara musik jelek. Pak Imam, Iya, lanjut makin tak juga masuk. Anda dengar juga Pak Imam. Hai Kak Ocha, sekarang Iya. jam 11. Waktunya kita mereview halaman bisnis besok. Kita mulai halaman otomoto halaman 13 edisi cetak. Jadi buat pengguna motor Yamaha dianjurkan untuk memperhatikan perawatan ruang bakar agar performa mesin motor optimal. Nah itu ini anjurannya Kepala Mekanik Sentral Yamaha Makassar, PT Surako Jaya Abadi Motor. Jadi karena jika proses pembakaran tidak sempurna dapat mempengaruhi tenaga motor yang dihasilkan tidak optimal. Pasti tahu. Parahnya juga bisa menyebabkan mogok. Ih, Dede. Kenapa bisa? Ada penjelasannya di besok halaman 13. Terus ada juga tips kalau kita lagi berkendara dan menemukan lubang besar di tengah jalan. Jangan rem mendadak. Kenapa bisa? Karena kan jadi seringnya kalau kita ketemu lubang pada saat naik motor langsung rem. Iya. Padahal kalau begitu jangan. Katanya jangan mengerem atau pindah jalur. Jangan sampai kita ditabrak dari belakang. Yang harus dilakukan adalah angkat bokong dari jok. Oh, baca maki pesan. Ada tipsnya. Jadi kalau kita naik motor baru menemukan lubang di tengah jalan, ini yang harus dilakukan. Terus buat yang mau beli rumah di Citraland Thalassa City, cepat-cepat maki beli. Karena mau naik harganya. Waduh. Tanggal 15 November harga naik. Kenaikan sekitar 2-3% untuk semua tipe rumah Citraland Thalassa City. Jadi yang memang sudah niat beli rumah di sana, yang baru mau beli rumah dan mau lihat-lihat cepat-cepat maki sebelum 15 November. Terus halaman 4 masih membahas mengenai biaya transfer antar bank yang akan turun dari 6.500 menjadi 2.500. Nah itu menurut Bank Indonesia itu berlaku untuk semua jenis transfer, ATM atau lewat teller atau lewat transfer lain, selama nominalnya di bawah 250 juta. Untuk tahap pertama hanya ada 22 bank yang memberlakukan ini. Apakah termasuk Bank Tak? Ada BTN, BNI, BSI, BRI, BCA Syariah, BCA, HSBC dan beberapa bank lainnya. Maksimalnya 250 juta. Di atas itu ada biayanya lebih dari itu, lebih sedikit. Terus transaksi mesin EDC BNI sampai dengan September 2021 mencapai 50 triliun. Jadi orang belanja nih. Pakai mesin EDC BNI saja itu. Mulai sampai 50 triliun dari 200.000 merchant yang menggunakan BNI. So ya, ini kabar baik untuk perhotelan dan wisata. Naik pesawat cukup pakai antigen. Makanya PHRI Sulsel langsung menyambut baik Pak Anggiat Sinaga. Halo Pak Anggiat. Halo Pak Anggiat. Iya, pasti bisa nangtung karena kan akhirnya kunjungan itu bisa meningkat dengan semakin turunnya biaya yang harus dibayar kalau naik pesawat. Iya deh. Tapi nanti antigen terus tiket pesawat naik tomi harganya. Iya deh. Sama aja. Terus halaman 3, halaman bisnis. Kak Ocha, besok ada Kata None Kak Ocha. Kata None program membantu UKM-nya Tribun Timur live di YouTube dan Facebooknya Tribun Timur. Membahas Ancuk Fruit. Ancuk Fruit ini penjual, dia mendagangkan buah secara online yang bisa dipesan melalui WhatsApp. Ya, besok live di Instagram Tribun Timur, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar dan YouTube Tribun Timur.
nonton ke besok tentang bagaimana tips-tipsnya berjualan dan lain-lain bersama None. Terus mau tahun baru Kak Ocha. Tahun lalu itu kan tahun baru kita betul-betul dalam suasana pandemi yang parah. Betul. Kalau nggak salah tahun baru itu lagi meningkatnya, masuk kayaknya varian Delta di Indonesia. Nah sementara tahun baru tahun ini insya Allah sama seperti sekarang yang lagi menurun. Jadi sejumlah hotel di Makassar mulai membuka penjualan untuk paket tahun baru. Tapi katanya bukan tahu pesta, jangan dibayangkan ada pesta-pesta kayak tahun-tahun sebelum pandemi yang ada kembang api. Ini dia temanya gala dinner Kak Ocha. Tidak akan ada pengumpulan menunggu jam yang orang senang-senang kata-kata apa begini. Ini temanya makan malam dihibur dengan musik. Makan malam selesai, pulang ke kamar masing-masing, nginap di hotel. Tidak ada yang pesta-pesta besar kayak itu. Ada yang door prize? Ada tuh door prize-nya, ada door prize-nya. Cuman ya itu pada saat gala dinner. Untuk orang-orang yang membeli gala dinner. Jadi konsepnya jangan dibayangkan kalau pakai tahun baru ini yang kayak tahun-tahun sebelumnya yang banyak pesta-pesta kita senang-senang apa berhitung bersama dalam ruangan terkumpul. Ini tidak. Makan malam dan kemudian selesai dihibur musik, door prize pulang. Antara lain di Pinisi Hospitality, mereka sudah mulai menjual paketnya di Hotel Dalton, Hotel Claro, Hotel Rindra, dan Hotel Almadera. Ya, yang mau nginap di hotel untuk tahun baru bisa diintip paket-paketnya. Lengkapnya baca di tributimur.com juga Kak Ocha, ada juga di edisi cetak. Terus sekarang ini di Mall Pinisi Point lagi ada Sulsel Great Sales 2021 di Mall Pinisi Point. Dibuka hari ini sampai dengan tanggal 7 hari Minggu. Ada sekitar 60 tenan kuliner, fashion dan perhotelan di sana. Kulinernya juga macam-macam Kak Ocha. Ada gudeg asli dari Surabaya. Tadi saya sempat jalan-jalan ke sana, orang Jawa memang yang jual. Oh begitu. Iya, ada makanan khas Korea tteokbokki yang lagi viral, yang lagi banyak. Ada juga makanan Jepang yang lagi diminati, mentai, dan masih banyak lagi. Jadi dia ada sekitar 60 yang terdiri dari 40 tenan kuliner, 15 fashion, dan 5 tourism. Itu perhotelan tadi. Yang mau ya ke sana. Selain Sulsel Great Expo, di Makassar juga akan digelar Selain Sulsel Great Sale, akan ada Makassar Great Sale di semua mall yang ada di Makassar. Tadi ada panitianya datang ke kantor. Panitia Makassar Great Sale itu dari Asosiasi Pusat Belanja Persatuan Pusat Belanja Indonesia Makassar. Sulsel. Jadi akan dilakukan di semua mall, Nipah Mall, Mari, mau Panakukang, TSM, GTC, dan mall lainnya. Jadi akan ada sale, diskon hingga 70% dan banyak lagi. Oke, itu saja. Siapa lagi? Oke deh kakak kuda. Bisa sekali sebentar Pi.